Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa. Hari ini kita ada dalam Suara Injil GKI Lembah Yordan, Emereu, Organda, Padang Bulan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di hari Senin ini kami bisa belajar lagi firman-Mu. Kami akan memulai aktivitas pekerjaan, studi kami, pelayanan kami, dan kami mendasarinya di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, datanglah, berkatilah kami semua dalam perenungan firman di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, 6, dan 7, demikian sabda Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang kekristenan, berarti kita bicara tentang relasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sudahkah kita ada selalu dalam hubungan dengan Tuhan Allah? Maka renungan pagi ini membawa kita untuk sama-sama belajar. Seperti yang dikatakan Yohanes dalam perumpamaan alegoris tentang pokok anggur yang benar. Dikatakan bahwa sebuah ranting tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau dia tidak berpokok. Ini adalah gambaran bahwa kehidupan orang percaya bergantung sepenuhnya dalam relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi setiap hari dengan Tuhan, maka disitulah dikatakan bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya itu menguasai kita. Dan itu mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di mana kita akan berbuah lebat. Di mana apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Bahkan kita akan disebut murid-murid Yesus yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak tinggal dengan Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan semakin merosot. Bahkan dalam bagian dikatakan kita akan menjadi seperti ranting yang kering, yang kemudian akan jatuh, dikumpulkan orang dan dibakar, dibuang keluar. Itu berbicara tentang apa? Kehidupan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di luar Yesus, tanpa relasi dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah menjadi sesuatu. Kita alias nothing, tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi sesuatu atau something. Kita menjadi anything, kita memiliki segalanya. Kita akan mendapati segalanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus tinggal dalam Dia. Ambil keputusan, terus tinggal dalam Tuhan. Biarkan Tuhan membersihkan kita lewat firman-Nya. Kata firman berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya atau ranting. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, mari kita bersama-sama tinggal di dalam Tuhan. Ambil keputusan punya relasi dengan Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Pak Pendeta pun tetap akan loyo. Akan tidak bisa apa-apa kalau tidak punya relasi dengan Tuhan. Ya, Allah pernah berkata kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 20 ayat 24. Tuhan bilang sama orang Israel, bangsa pilihan baru keluar dari Mesir, kalau kamu membangun mezbah, aku akan datang dan memberkati kamu. Kalau kamu membangun relasi dengan aku, tinggal dalam aku, firman itu kamu lakukan, maka Tuhan datang dan memberkati kita. Inilah sedikit bagian firman Tuhan. Jadi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, ranting itu berpokok pada pokok anggur, dia berbuah lebat. Tapi kalau kita berkeputusan tidak tinggal dalam Tuhan, tidak mau tinggal dalam Tuhan, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Biarlah firman ini menolong kita semua, umat yang percaya, untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita.
memberkati rumah tangga kita, dengan kita punya relasi hubungan dengan Tuhan senantiasa. Tuhan dimuliakan, iman kita bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Terkadang kami sibuk, kami melalaikan hubungan kami dengan Tuhan. Kami tidak lagi seperti carang atau ranting yang tinggal pada pokok anggur. Kami tidak lagi tinggal di dalam Tuhan. Sehingga itu sebabnya kami mulai rapuh. Kami mulai mundur. Kami mulai punya banyak masalah. Kami tidak menjadi sesuatu. Kami tidak bermanfaat Tuhan. Hari ini kami berkeputusan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan, masuklah dalam hati kami. Tinggal bersama kami dan kami juga di dalam Tuhan. Dan firman itu mau kami lakukan. Supaya kami bisa berbuah dan kami menjadi murid yang sejati. Bahkan apa yang kami doakan itu akan Tuhan jawab. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak yang melayani Tuhan lewat multimedia ini di Jemaat GKI Lembah Yordan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Lembah Yordan. Berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis. Tuhan, berkati pelayanan kami, kegiatan kami di hari ini dan seterusnya. Kami akan bersama Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong kami di Jemaat GKI Lembah Yordan. Satukan kami. Kami bergandengan tangan, panitia, majelis semua. Kami sama-sama membangun rumah-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya rumah-Mu selesai dan kami bisa menempatinya. Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa untuk mereka juga yang masih hidup di luar Tuhan, tidak mau di dalam Tuhan. Tuhan datang dan selamatkan mereka. Itulah permohonan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus, tercurah untuk kami semua yang ada dalam ibadah atau renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan singkat di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.